6. Siapa dan mana suamimu? Keluar dari ruangan Dr. Nicholas, wajah Naina sumringah sekali. Meski pernikahan ini masih tentang menguntungkan untuk satu sama lain, tapi setidaknya kini akan Naina jalani dengan hatinya. Benar-benar membuka hati untuk menjadikan pria itu penghuni hati. Apapun jika dijalani dengan tulus, Naina yakin akan membuahkan hasil yang baik. Namun meski begitu dia tidak ingin sampai terbang ke atas langit. Naina akan tetap memegang tangan ibunya agar tidak lupa di mana kakinya berpijak. Andai suatu saat nanti dia harus berpisah dengan Dr. Nicholas dengan alasan apapun, Naina akan ikhlas. Setidaknya saat ini dia sudah coba untuk mencintai dengan tulus. Aku harus kembali ke kamar ibu, gumam Naina, seraya mempercepat langkah untuk meninggalkan gedung tersebut. Keluar dari lift di lantai 1, Naina dibuat terkejut saat bertemu dengan beberapa orang. Dia buru-buru menunduk dan memberikan hormat. Dan keberadaannya di sini tentu membuat semua orang menatap bingung. Pasalnya wanita itu bukanlah salah satu pekerja di sini. Kamu siapa? Tanya seorang wanita yang jadi urung naik ke lift, demi mempertanyakan tentang wanita asing ini. Naina memang hanya dikenal di tempat ibunya dirawat, selebihnya pun tak ada yang mengenal dia. Saya Naina, Bu. Ibu saya dirawat di rumah sakit ini dan Dr. Nicholas memanggil saya untuk datang ke ruangannya. Siapa nama ibumu? Ibu Wilda. Ya sudah, pergilah. Baik, Bu. Saya permisi, balas Naina. Dia menunduk lagi sebelum benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Astaga, terlalu banyak orang jika datang ke ruangan Dr. Nicholas. Batin Naina, membuatnya was-was sendiri. Rasanya lebih baik bertemu di ruangan praktek saja. Tadi lupa tidak melihat kamar Dr. Nicholas di ruangan itu. Padahal kan aku ingin tahu. Batin Naina lagi. Sepanjang jalan ke kamar rawat sang ibu, Naina membatin terus, sesekali pun tersenyum tidak jelas. Siang, Kak, sapa Naina pada segerombolan perawat yang dia lewati. Dek. Jantung Naina seketika berdenyut ketik. Di belakang para perawat itu ada pula Dr. Gracia. Siang, dokter, sapa Naina pula, menunduk dalam agar tidak ditanya-tanya. Dia bahkan mempercepat langkah untuk segera pergi. Naina, panggil Gracia, dan saat itu juga terhentilah langkah Naina. Astaga, batin Naina, mendadak was-was. Selama ini dia memang pandai bersandiwara. Tapi jika tentang Dr. Nicholas selalu membuatnya gugup. Takut salah bicara. Naina jadi terpaksa berbalik dan kembali menghadap pada dokter wanita tersebut. Iya dok, ada apa? Tanya Naina, sok polos. Kamu baru keluar dari ruangan Dr. Nicholas? Tanya Gracia dengan dahi yang berkerut. Jika benar Naina baru keluar berarti pertemuan mereka lama sekali, sampai 1 jam 30 menit. Rasanya tak masuk akal keduanya bersama dalam kurun waktu selama itu. Pembicaraan tentang Ibu Wilda jelas tak akan selama ini, dan kata Nicholas dia pun sedang memiliki urusannya sendiri. Iya dok, saya baru keluar dari ruangan Dr. Nicholas, jawab Naina. Dia tidak melihat jam, jadi tidak tahu tentang waktu. Pikirannya pun tidak sejauh yang dipikirkan oleh Gracia. Belum lagi saat ini Naina sedang gugup, jadi menjawab cepat tanpa pikir panjang. Sementara Gracia seketika terdiam, karena melihat tanda merah di leher Naina yang terlihat jelas jika ditatap lekat seperti ini. Firasatnya sebagai seorang wanita, mulai berbisik jika mungkin ada sesuatu. Pergilah, kata Gracia setelah cukup puas dia bertanya dan melihat tanda merah yang jelas di leher itu. Gracia memiliki ingatan yang cukup kuat. Tadi sebelum Naina masuk ke ruangan Dr. Nicholas dia sungguh tidak melihat tanda merah tersebut, tapi kini mendadak tanda itu dia lihat. Baik dok, saya permisi, jawab Naina. Dia bernafas lega karena Dr. Gracia tidak bertanya banyak hal. Dan setelah mendapatkan izin untuk pergi, Naina pun segera melangkah ke ruang sang ibu dengan cepat. Sementara Gracia makin banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Gracia mengambil ponselnya di saku jas putihnya dan melihat jam.
Jadwal temunya dengan pasien masih sekitar 30 menit lagi, jadi Gracia putuskan untuk mencari beberapa informasi tentang Naina di bagian administrasi. Dia tidak langsung kembali ke ruangannya. Jadi kemarin Naina membayar semua uang tunggakannya? Tanya Gracia, memperjelas apa yang dia dengar dari karyawan yang ada di sana. Benar dok, Naina juga sudah melunasi semuanya. Untuk pembayaran minggu ini juga sudah dia bayarkan, terang sang karyawan. Tiap minggu sekali Naina memang membayar biaya pengobatan sang ibu, kadang jika uangnya kurang jadi masuk ke tunggakan. Karena tidak tahu kapan pastinya Ibu Wilda keluar dari rumah sakit jadi pembayarannya dilakukan tiap 1 minggu sekali. Dan mendengar penjelasan tersebut, pikiran Gracia malah makin menjadi-jadi. Dari mana Naina bisa mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu yang singkat? Apa dia menggoda Kak Nicholas? Batin Gracia, tuduhan seperti ini adalah yang paling masuk akal. Apalagi jika ingat tanda merah itu, juga ingat Naina yang begitu lama di ruangan sang dokter. Gracia lantas pergi begitu saja dari ruang administrasi. Saat berjalan hendak kembali ke ruangannya dia bertemu dengan Dr. Hamka yang jalan terburu-buru. Dokter, Anda mau kemana? Tanya Gracia. Dia menahan Dr. Hamka sebab beliau adalah satu tim Nicholas untuk menangani Ibu Wilda. Dan sekarang Dr. Hamka berjalan terburu-buru menuju ruang praktek Dr. Nicholas. Dr. Nicholas meminta tim 1 untuk berkumpul. Apa ada keadaan darurat? Tidak, Dr. Nicholas ingin melakukan teknik akupuntur untuk pasien atas nama Ibu Wilda. Jadi ada beberapa hal yang harus kami bicarakan. Saya permisi Dr. Gracia, balas Hamka, lalu kembali melanjutkan langkahnya yang terjeda. Sementara Gracia makin mematung di tempatnya berdiri saat ini. Melakukan teknik pengobatan baru jelas Naina harus membayar lebih lagi untuk pengobatan tersebut, dan bagaimana bisa kini wanita itu memiliki uang yang seolah terus mengalir. Kenapa banyak sekali hal yang seolah saling bersangkutan satu sama lain, dan kenapa dia baru menyadarinya sekarang? Kak Nicholas dan Naina. Astaga, apa yang aku pikirkan? Tidak mungkin Kak Nicholas tertarik dengan Naina. Batin Gracia, dia yang sebagai wanita saja tidak merasa tertarik dengan gadis miskin itu, apalagi Nicholas yang memiliki selera tinggi. Gracia bahkan sampai menggeleng sendiri, merasa semua pemikirannya ini salah. Tidak mungkin. Lebih baik aku selidiki lebih dulu, gumamnya dengan yakin, meski rasanya sungguh tidak masuk akal. Tapi Gracia tak ingin kecolongan lagi, jadi dia akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa Dr. Nicholas tidak dimiliki oleh siapapun. Jam 8 malam akhirnya Nicholas dan 2 rekannya mendatangi kamar rawat Ibu Wilda. Naina menunduk hormat menyambut kedatangan para dokter tersebut. Nona Naina, Anda silakan menunggu di luar, ucap salah satu dokter pendamping. Baik dok, jawab Naina patuh. Sementara Nicholas hanya menatap sekilas ke arah istrinya tersebut. Tapi meski hanya sekilas namun sudah sangat berarti bagi Naina. Aku mohon sayang, bantu ibu. Batin Naina. Dia keluar dengan banyak pengharapan. 1 jam lamanya Nicholas menangani Ibu Wilda menggunakan teknik akupuntur tersebut, dia didampingi oleh 2 rekan satu timnya. Jari-jari tangan Ibu Wilda mulai bergerak, juga nafas yang terambil dengan lebih kasar. Tapi tetap tak membuat Ibu Wilda tersadar dari komanya. Jarum-jarum yang sudah terpasang kini mulai dilepas satu persatu. Tanda usaha mereka malam ini berhenti di sini. Ini tidak berhasil, ucap Nicholas. Jika 1 minggu ke depan Ibu Wilda belum juga siuman, kita bisa melakukan teknik akupuntur ini lagi dok. Respon yang ditunjukkan oleh Ibu Wilda cukup baik, jelas Dr. Aliyah, salah satu tim Nicholas. Dan mendengar penjelasan Dr. Aliyah tersebut, Hamka dan Nicholas mengangguk setuju. Akhirnya merek keluar dan langsung disambut tatapan Naina yang penuh harap. Bagaimana ibu dok? Apa ibu sudah sadarkan diri? Tanya Naina dengan tidak sabaran. Belum, Naina. Kita masih harus menunggu Ibu Wilda siuman.
Dokter Aliyah yang menjawab. Baik dok, jawab Naina, mendadak sulit bicara sebab tenggorokannya tercekat. 1 jam ini harapannya telah tinggi sekali, dan kini ternyata harapannya tak jadi nyata, membuatnya kembali jatuh dan begitu sakit. Terima kasih dokter Aliyah, terima kasih dokter Hamka, terima kasih dokter Nicholas, kata Naina, dia menunduk begitu dalam di hadapan semua dokter. Meski belum berhasil tapi Naina benar-benar tulus mengucap ucapan terima kasih ini. Setidaknya mereka telah berusaha lebih keras. Dan entah kenapa hati Nicholas berdesir nyeri ketika melihat pemandangan itu. Dia seolah tidak rela melihat Naina menunduk di hadapan semua orang seperti ini. Tapi dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya mampu ikut menunduk kecil kemudian pergi dari sana. Di kejauhan, Gracia memperhatikan pemandangan tersebut. Dia melihat Naina yang menundukkan kepalanya di hadapan semua orang, dia melihat saat Nicholas begitu acuh dengan wanita miskin itu. Bibir Gracia tersenyum, memang pemikirannya beberapa saat lalu sangat salah. Mustahil jika Nicholas menjadikan Naina wanita simpanannya. Bahkan untuk menyentuh saja mungkin Nicholas akan berpikir beratus-ratus kali. Benar, aku ada-ada saja. Bagaimana bisa berpikir jika Naina memiliki hubungan dengan Kak Nicholas? Gracia tertawa hambar. Itu tidak akan mungkin terjadi, sangat mustahil, ucapnya lagi dengan hati yang telah merasa lega. Akhirnya Gracia bisa keluar dari tempat persembunyian itu dengan bibir yang terus tersenyum lebar. Aku tidak perlu menyelidiki Naina, hanya akan membuang-buang waktuku yang berharga. Gracia berjalan cepat menuju koridor di sebelah sana, agar bisa berpapasan dengan Nicholas. Agar Nicholas tahu bahwa dia belum pulang, mungkin saja Nicholas akan menawarinya untuk pulang bersama. Mengingat waktu yang sudah semakin malam. Dokter Nicholas, sapa Gracia, senyumnya masih nampak lebar. Sekarang Nicholas hanya sendirian, sudah berpisah dengan Dokter Hamka dan Dokter Aliyah. Tapi jangankan menawarkan untuk pulang bersama, Nicholas bahkan tidak membalas sapaan Gracia. Nicholas tetap berjalan dengan wajahnya yang nampak dingin. Seolah tidak mendengar sapaan tersebut, tidak melihat jika wanita itu ada di sana. Apa aku tidak terlihat? Gumam Gracia, bingung sendiri. Dia hanya bisa melihat punggung Nicholas yang semakin menjauh. Berjalan buru-buru seolah sedang ada yang menunggu. Tiba di ruang prakteknya Nicholas langsung mengambil ponsel yang dia tinggal di dalam laci meja kerja. Mengirim pesan singkat pada Naina. Setelah melihat ibu, datang ke ruang praktekku, tulis Nicholas. Tak butuh waktu lama Naina langsung membalasnya. Iya sayang, tapi agak lama ya, 30 menit, balas Naina. Setelah mengirim pesan itu, Naina kembali menatap wajah sang ibu. Kenapa ibu tidak mau sadar? Ibu tidak ingin melihatku lagi. Tanya Naina, lalu menangis. 30 menit waktu yang diminta oleh Naina bukan hanya dia gunakan untuk bicara dengan ibunya, tapi juga untuk menenangkan hatinya sendiri yang gundah. Aku tidak boleh sedih, aku tidak boleh menangis. Aku juga harus bertanggung jawab dengan hidupku sendiri, iya kan Bu? Tanya Naina lagi, dia menarik dan membuang nafasnya sebagai perlahan. Akhirnya bangkit dari duduknya dan menuju kamar mandi untuk mencuci wajah. Sore tadi Naina juga mandi di sini, beberapa baju Naina memang tersedia di lemari kecil yang ada di sini. Hampir jam 10 malam akhirnya Naina keluar, melihat rumah sakit yang keadaannya mulai nampak sepi. Di ruang praktek kan, sepertinya aman. Batin Naina. Jika ruang praktek Dokter Nicholas tidak begitu jauh, Naina hanya perlu lewati beberapa koridor untuk sampai di sana. Setelah dirasa aman dia pun mulai melangkahkan kaki, sedikit mengendap-endap karena merasa gugup sendiri. Tidak menyangka juga jika dia akan takut ketahuan seperti ini. Hubungan rahasia benar-benar membuatnya berdebar. Naina bahkan langsung sembunyi di balik dinding saat ada beberapa perawat yang lewat. Astaga, ini mengerikan, gumam Naina, ternyata manusia lebih menakutkan dibanding hantu.
Sudah akan, Naina jalan lagi. Sebelumnya dia telah meminta pada sang suami untuk jangan mengunci pintu, jadi ketika tiba di sana Naina langsung masuk begitu saja. Aman, gumam Naina, dia segera mengunci pintu itu pula dan saat berbalik langsung melihat sang suami ada di hadapan. Naina lantas menunjukkan senyum lebar, seolah beberapa saat lalu tak ada sedikit pun kesedihan yang dia rasakan. Di hadapan Dr. Nicholas dia lebih banyak menunjukkan sisi Laura dibandingkan Naina. Dan sikap Naina yang seperti itu justru membuat Nicholas jadi makin merasa bersalah, sebab dia belum berhasil membuat Ibu Wilda sadar. Maaf. Jangan minta maaf, potong Naina dengan cepat. Berapa lama kita di sini? Apa sampai pagi? Tanya Naina pula, dia maju dan kemudian memeluk suaminya. Bukan untuk merayu, namun untuk merasakan nyamannya berada di pelukan Dr. Nicholas. Kita tunggu 1 minggu, jika ibu belum sadar juga akan kembali dilakukan teknik akupuntur. Tadi sebenarnya ibu merespon sedikit. Iya sayang, aku percaya padamu, balas Naina, dia pun mencium dada sang suami, menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang menenangkan ini. Nicholas kemudian mengangkat Naina untuk dia gendong seperti bayi koala. Membawa Naina untuk duduk di sofa yang ada di sana. Di dalam diri Nicholas ada hasrat yang mulai menjalar, namun dia belum mampu membuat inti tubuhnya berdiri. Di sofa itu kini Naina telah dia pangku, hingga rok yang dipakai oleh Naina tersingkap ke atas sampai menampakkan paha yang putih mulus. Jika sedang bersedih menangislah, jangan tersenyum seperti ini, kata Nicholas, dia membelai bibir Naina yang sejak tadi tersenyum. Di ruangan ibu tadi aku sudah menangis banyak sekali, jadi sekarang aku hanya akan tersenyum di hadapan suamiku, balas Naina, sungguh kata-katanya selalu terdengar sangat manis. Suamiku juga sudah bekerja keras untuk membuat ibu sadar dari koma, jadi aku tidak ingin menambah beban lagi untuk suamiku, ucap Naina lagi. Terus menyebut suamiku, seolah suaminya tidak ada di sini. Memangnya siapa suamimu? Tanya Nicholas. Kamu, balas Naina lalu terkekeh. Sementara Nicholas hanya tersenyum kecil. Di sini tidak ada ranjang, hanya ada sofa, kata Nick kemudian. Sofa ini cukup untuk kita berdua, balas Naina manja. Bahkan dia bergerak lebih dulu untuk melepas kancing kemeja sang suami. Tidak tahu mau apa, yang penting dilepas saja dulu. Toh Naina pun begitu mendamba tubuh sempurna milik sang suami. Membuatnya terpesona dan nyaman sekaligus. Kancing baju itu telah berhasil Naina buka beberapa, lalu dia menunduk dan menciumnya, dada yang terasa kokoh. Sampai Nicholas kembali merasa berdesir.